Unpopular opinion, unpopular opinion. Tadi kan ngomong-ngomong soal grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp itu ada yang bapak-bapak tuh kadang suka ngirim foto-foto cewek cantik aja tanpa jelas gitu. Yes. Ini kan sebenarnya sebuah patriarkisme ini. Patriarkisme. Patriarkisme Itu hanya laki-laki saja, itu laki-laki menikmati laki-laki tanpa mengobjektifikasi wanita. Oh, Ini artinya itu. feminis bisa tidak suka ini. Oke. Sebenarnya ada juga yang tidak disukai feminis ini. Siapa? Ada satu orang ini, teman Oke. kita. Oke. Kita panggilkan saja ke studio. Ya. Patra Gumala. Permisi. Jangan jadi fusion. Kita fusion dulu. Ya udah. Udah gila nih acara, udah gila nih. Maksudnya apa ini bawa buku? Enggak kan kemarin gue diundang di podcast ini. Bentar bang, benerin bang. Oh iya, boleh dibenerin dulu ya. Udah. Kebetulan Blue Media ini bersama podcast saya di framing sebagai podcast ngap-ngap ya. Ya. Oh, podcast ngap-ngap. Podcast ngap-ngap yang oleh media perempuan lah, katanya kita selalu mendiskreditkan perempuan. Helena ya namanya ya? Ya mirip-mirip itu ya. Jadi padahal kita nggak segitunya. Ini saya bawa beberapa buku yang memang jadi rekomendasi bacaan saya dalam membuat materi stand up ya. Iya. Yang pertama ada perempuan-perempuan yang mengubah wajah dunia ya. Ya, Ini, terus. Tapi tidak ada Ibu Mega ternyata di sini. Saya sudah mencari. Kemudian ini ada novel Glam Girls ya. Ini Bikinan. ya, kalau saya tidak terlalu patriarki itu ya. Oh iya. Pembuktian. Yang terakhir ada Woman and the Law ya. Woman and the Law. Nah, yang ini bahasa Inggris saya juga nggak ngerti artinya tapi. Nah, ini juga tetap main deh. Apa tuh bang? RPUL. Peranan wanita Indonesia dalam pembangunan. Ya, ini konteks-konteks. Jadi banyak kan sebenarnya Banyak. Siapa bilang perempuan itu tidak ada perannya dalam Indonesia? Oke, selamat datang di acara. Kalau gitu kenapa Anda bisa diserang? Itulah orang tuh salah mengartikan padahal gue tuh ngebelain perempuan. Orang tuh nyangkain gue dengan ngebecandain perempuan, gue tuh ngeledekin perempuan, padahal nggak gitu. Jadi harusnya gimana? Harusnya orang tuh melihat konteksnya secara utuh. Nah itu. Kalau gue tuh sebenarnya adalah male feminis. Male feminis. M. Nggak ada. Nggak ada sama jadi singkatan. Male-nya kan udah laki-laki. Gimana? Male feminis. Tapi male feminis itu bukannya orang-orang yang akhirnya meniduri feminis ya? Ya, pada akhirnya memang begitu. Iya kan? Betul sekali. Cari kesempatan aja. Sebenarnya dia nggak feminis amat. Iya, dan biasanya itu laki-laki jelek ya. Berarti Anda mengaku Anda jelek dong? Emang. Jadi sekarang sudah punya istri kan ya? Sudah, alhamdulillah. Berarti istri Anda feminis? Istri saya bukan. Istri saya minus 10 matanya, jadi agak blur untuk menikahi saya. Bang Badra ini kan terkenal stand up-nya pembahasannya yang berat-berat ya. Jadi mungkin saya akan ngasih pertanyaan-pertanyaan yang nggak biasa gitu, yang Apa mungkin nih? agak sensitif ya bang. Sebelumnya maaf ya agak sensitif nih. Apa nih? Sebenarnya ini baru di sini dibuka aja ya. Perdana cuma di konten ini. Saya ingin menanyakan perihal Bang Badra suka warna apa sih? Itu semua hal yang jarang ditanyakan loh. Tapi benar juga ya, nggak pernah loh dia nanya warna favorit gua. Keren banget, nanti gila, mukti. Iya. Jangan bilang belum itu bucin-bucin doang, enggak. Berkualitas. Kita Warna favorit ya? Warna favorit warna hitam. Warna hitam. Warna hitam. Apakah ada filosofi di balik warna betul. hitam itu? Apakah Anda rasis? Enggak. Kalau warna hitam tuh kayak menurut gua warna yang ini aja, yang cocok dipadu-padankan dengan warna apapun. Yes, benar bang. Warna apa yang yang nggak nggak cocok dengan warna hitam dipadu-padankan? Sawo matang. Cocok. Sawo matang kan Itu terjadi dalam pertikaian rasial buktinya. Ya kan? Tidak cocok kan? Maksudnya warna hitam tuh tidak cocok tergantung tahunnya. Seperti hikayat Cina ya? Iya, waktu tahun mungkin zaman Abraham Lincoln tuh mungkin nggak cocok. Kenapa warna hitam. gitu? Ya karena terjadi perbudakan kan saat itu warna-warna hitam ya. Tapi kan Ini tinggi sekali obrolan kita ya. Tapi kita berkualitas, Berkualitas gokil. Saya diam bukan karena nggak tahu, tapi mencerna, baru mencerna. Betul. Tapi sebenarnya arti quarter life crisis itu seperti apa sih bang? Oh ke gua? Iya. Iya. Ke gua. Karena definisinya pasti beda-beda nih. Beda. Satu-satu ya? Iya. Quarter life crisis itu adalah ketika seseorang itu labil.
Ya, ketika patokannya itu, patokannya itu labil. Jadi bingung. Dulu waktu kita bikin Friendster, taunya relationship single, in relationship, married, it's complicated. Dulu nggak tahu, biar keren aja, it's complicated, it's complicated. Sekarang pas quarter life baru tahu ternyata itu. Baru mengalami krisis di mana kita dan nggak harus umur 25, nggak harus umur 25 ternyata. Kalau kayak Ozi Saputra, kenapa Ozi Saputra? Sorry. Kenapa Ozi Saputra? Ozi Rankuti? Oza. Ini Baim Cilik. Mungkin dia bisa quarter life dari awal karena dari kecil sudah bekerja bisa saja sudah banyak pilihan yang dia dapatkan. Dia bingung dari kecil. Dia dewasa lebih cepat. Mungkin. Banyak juga kan yang dewasa lebih cepat, banyak juga tidak dewasa. Ada juga, benar-benar. Banyak yang takut dewasa, takut kecewa. Dere. Itu bukan Nadine Hamiza ya? Bukan. Dere. Gak semuanya nada gitu harus Nadine Hamiza. Quarter life crisis tuh kayaknya biasanya anak-anak muda yang cuman takut gagal karena gak banyak dapat support dari orang tua, kalau menurut gua. Karena kalau di support dari orang tua secara mental dan finansial, dia nggak ngalamin quarter life crisis sih. Cuma takut salah aja kayaknya quarter life crisis. Iya nggak sih? Iya. Saya mau revisi deh, gara-gara dengar ini harus lebih berkualitas kayak Joko. Quarter life crisis itu kalau dari tadi kalau tadi anak-anak muda yang takut salah karena nggak banyak dapat support dari orang tuanya. Takut salah karena nggak dapat support, intinya gitu ya. Berarti anak-anak broken home gitu-gitu mungkin. Nggak juga bisa juga dia melengkap orang tuanya, tapi orang tuanya juga nggak ada no clue buat anaknya juga gitu. Goblok lah ya gitu ya. Iya mungkin. Atau tidak perhatian. Nggak terlalu support, dia nggak bisa support secara mental ataupun finansial gitu. Saya ralat deh, kalau tadi kan saya bilang nggak jelas apa ya, quarter life crisis hanya kebingungan. Itu sebenarnya ada dasarnya. Apa tuh? Jauh dari agama. Itu jawaban itu. Ya oke lah. Lo gimana sih kalau lo? Oke, kalau menurutku sih lo jadi yang nanya sih? Enggak, gue nanya. Enggak, karena kalau pembelaan gue kayak Pangeran Charles, gue rasa nggak pernah ngalamin quarter life crisis. Karena dia dari kecil udah tahu mau jadi apa. Bener nggak? Dia akan jadi raja kan? Bener dong? Iya, udah pasti. Benar. Iya, udah ada kepastian di Pangeran Charles, Pangeran Harry mungkin ada quarter life crisis kan? Benar. Kalau kayak Pangeran Charles yang udah gedenya tahu udah menjadi apa sih, dia nggak ngalamin quarter life crisis, nggak ngalamin dia. Mukti. Kalau aku sih lebih ke quarter life crisis itu lucu nih Mas. Kalau aku malah jadi patokan sih Bang. Jadi patokan hidup sih. Maksudnya? Ketika kamu umur 25 ya kamu harus jadi orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang harus udah lepas dari orang tua. Kenapa harus 25? Kalau keburu meninggal? Kan nggak semua orang umurnya 100. Betul. Iya juga ya. Apalagi zaman kedokteran belum ada, ekspektasi manusia hidup tuh rata-ratanya 30 tahun. Berarti quarter life crisisnya 30 bagi 4 itu di 7,5. Iya. Tapi kalau aku gitu sih Bang, kayak umur 25 kayak jadi patokan aja harus udah mulai kerja, harus lebih rajin, harus sudah mulai memikirkan pernikahan, harus sudah mulai memikirkan kredit kur, BRI gitu-gitulah. Masuk brand. Masuk brand BRI. Oh, karena tuntutan sosial gimana teman-teman lu udah ngelakuin itu, lu nggak bisa kayak gitu. Jadi lebih kepada ini saatnya dewasa gitu. Iya, ini saatnya dewasa. Itu biar nggak kebablasan juga lah gitu. Iya. Masa mana ada dewasa masih pakai topi Santa Cruz kalau gitu. Ini kan lebih ke atlet surf. Bisa di Bali kemarin. Surf sampai Parangtritis ya pulang. Tapi sebenarnya kalau gue yang udah umur 40 ya, ada yang lebih mengerikan dari si quarter life crisis. Apa tuh? Midlife crisis. Midlife itu berarti 50 ya? Ya 40-an lah. Oh 40 udah masuk berarti ya? Udah 40 dong midlife crisis. Apa yang ditakuti dari midlife crisis itu? Ya kayak ngerasa lo udah ngelewatin banyak salah terus kayak masih gini-gini aja, terus kalau gue salah kayak nggak bisa balik lagi, ngerti nggak sih? Udah nggak bisa ada second chance lagi kayak kalau udah midlife crisis. Terus badan udah mulai nggak kuat. Yang gitu-gitu enggak ya? Anda tidak merasakan ya? Lu umur kan sama kayak gue. Enggak, gue masih. Iya, 40 kan Bang? Belum. Kenapa orang gitu ya suka marah kalau itu lebih tua? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena nggak terima. Nggak terima kenapa? Dasarnya. Karena gue nggak setua itu kali. Tapi ketika kecil pengen buru-buru tua nggak sih? Iya. Pengen banget 7 tahun kenapa gitu? Jadi umur yang ideal berapa sih? 20-an tuh kayak orang masih ngaku deh. 20-an gitu ya. Makanya ketika kita meninggal nanti di Padang Mahsyar semuanya 25 semua. Itu ya. 25 semua tuh di Padang Mahsyar. Emang iya? Iya, ketika di surga kita semua 25 tahun. Enggak tahu ya belajar apa. Makanya kalau life crisis jauh dari agama.
kita. Emang iya? Iya. Makanya bingung nanti. Baru tahu gua. 25 semua, ibu saya mana? Sama. Karena ketemu ibu kita umur 25. Umurnya sama nanti. semua. Oh gitu. Kalau Bahkan meninggal Oli Syahrizal juga 25 nanti di sana. yang umur masih kecil? 25 juga. 25 juga. Nah, udah gede tiba-tiba. Udah gede tahu-tahu nggak bisa ngerasain gimana. Oh gitu. Ya kan? 25 semua bener loh. Tapi mungkin orang kayak dibilang umur 40 nggak terima karena mungkin referensi orang umur 40 yang keren dikit kali. Mungkin ya. Mungkin jadi kayak Mungkin ya. Tidak seperti coba orang yang umur 40 tuh banyak yang keren, banyak referensi. Orang kan pede mungkin dibilang. Siapa umur 40 yang menurut masih keren? Buffon. Masih main. 40 lebih. Main. Christian Gonzalez. Buffon itu selain bisa menjaga bola, dia bisa menjaga penampilan. Iya. Oh nggak masuk juragan 99 tapi itu dia. Apa? Buffon, nggak kepikiran lo gue. Buffon, benar. Iya. Gue Ibra kalau Ibra. Kenapa bola semua? Ya udah, kalau Ibra Zari maksudnya. Gua berarti ya, Iya, lo, biar nggak bola, Iya. Beckham. Ya bola juga dong. Entrepreneur sekarang dia. Bola juga dong. Oh enggak, gue ada umur 4. Bukan buruk. Bukan. Walaupun buruk dia tetap menjaga penampilan. Iya sih benar. Tapi umur 40 yang keren di mata gue gitu Presiden Soekarno. Mas bacain Proklamasi. Itu Jam berapa? Itu umur 44 ya? Oh. Umur 44 ya? Terlihat muda ya? Iya, terlihat muda. Emang 44. 44. Waktu 17 Agustus 45 tuh Bung Karno umur 44. Berarti bisa jadi sebelum dia baca teks proklamasi dia dibilang 40 marah tuh Pak Karno. Marah. Setelah baca proklamasi Bung Karno marah tuh. Iya. Setelah umur 44 setelah baca proklamasi dia jadi nggak marah. Benar. Karena harus melakukan hal yang keren. Iya, itu ya. Mantap ya. Terbukti juga dari panggilannya Bung. Bung tuh lebih apa ya? Pak? Lebih elit, lebih nyambung. elit, benar lebih elit. Lebih elit. Dibanding Pak. Dibanding Pak ataupun Pak D itu lebih ke penjual soto. Atau Om gitu kan. Tapi kan banyak yang bilang presiden Pak D. Oh, oke ya. Saya tidak apa-apa. Jadi maksud gue kalau ada presiden dipanggil Pak Ade kayak penjual soto. Gitu. Pak D ayam gitu. Pak D. Di kehidupanku. Maksud lu nggak semua presiden cocok dipanggil Bung? Bang. Maksud gue lebih ke di lingkunganku. Karena di lingkunganku tuh orang yang dipanggil Pak D itu adalah dekat ya mungkin. Kakak dari Ibu Gita Oh, gitu. iya. Nah, itu Pak D. Dan tidak ada konotasi jelek ya. Selalu pasti baik kedekatan, Iya, membimbing, benar. mengayomi. Benar. Bagus banget nih saling menyapu ya. Saling- Keren. Soalnya kami saling membutuhkan. Oh, iya, Tidak iya, akan habis acara. Oh iya. Bagus. Ini suruh baca tuh unpopular opinion. Tentang quarter life crisis apa sih? Kan udah tadi ya. Oh, udah ya. Tapi gini aja, mungkin kita kan kembali lagi ke dalam benang merah si unpopular opinion sendiri. Iya. Opini populer mungkin orang tuh lebih kepada takut ke quarter life crisis. Iya. Sebenarnya tidak harus Tidak takut. takut. Harus. Tidak Kenapa takut. harus takut? Karena pada akhirnya pada akhirnya semua orang akan meninggal ya. Iya. Jadi buat apalah takut gitu. Misalnya kayak gini. Kayak kita ngapain takut meninggal kalau pada akhirnya meninggal? Nggak usah dipikirin, jalanin aja Sesuatu hidup. yang pasti. Sesuatu yang pasti, nggak usah Iya, dipikirin. iya. Ini kan semua termasuk quarter life crisis. Ketakutan pasti akan dihadapi. Buat Iya, apa benar. takut? Daripada mikirin itu, mikirin kita takut apa? Iya. Mendingan Unpopular opinion. ya nonton Iya, karena kayak aku tadi Bang, jadi patokan tuh nggak apa-apa. Patokan, benar. Aku tuh nggak pernah masalah ditanya kapan nikah. Kapan nikah. Udah kerja belum, nggak Udah masalah. kerja, nggak karena masalah. Emang harus diingetin juga. Iya, Betul. benar. Kitanya tuh sering keblangsak aja. Orang sering tersinggung lebaran ditanya kapan nikah, padahal itu Iya. kan maksudnya kadang-kadang baik ya. Baik. Jadi gimana nih Patra sebagai seorang penyiar yang sudah lama, sebagai yang seorang udah punya anak dua ya? Dua anak. Anak sudah besar-besar juga SMP ya sudah? Belum dong. Oh, belum ya? Yang paling kecil umur 7. 7 udah punya istri, karir sudah begini. Gimana mungkin kasih tahu masyarakat ini gimana sih orang-orang menanggapi Quarter life quarter life crisis. crisis yang biasa aja gitu. Ya karena kalau buat gue yang udah umur 40, dulu tuh gue ngerasa sering takut salah. Ini mulai kayak bocum ya, ini buat potongan TikTok nih. Tolong. Jadi buat gue tuh ya. Nggak, buat gue yang udah mau 40 tuh. Tampaknya kurang scammer. Oh iya sih, tapi kan udah sama-sama hitam lah ya, mirip ya. Nggak, buat gue yang udah mau, umur gue kan tahun ini 38. Iya. Dulu gue juga banyak ngalamin takutan. Ternyata ketakutan gue pas udah ngejalanin ini, pas gue liat ke belakang kayak,
cemen juga ya dulu apa yang ternyata nggak apa-apa juga. Kalah, salah, takut, diaman itu kayak gue masih survive aja sampai sekarang gitu. Betul. Ternyata yang dulu gue takutin tuh ternyata nggak kenapa-napa kok, nggak semenakutkan yang gue bayangin dulu gitu. Menurut gue ya. Jadi quarter life crisis mah cuman fase lo insecure aja. Makanya itu kenapa lo menghina-hina Gen Z mulu ya? Enggak menghina. Ya kan? Menghina. Gen Z mah gini aja nangis gitu. Enggak dong. Ya menurutmu. Soalnya bedain mana yang menghina, mana yang menertawakan. Iya sama aja. Ya enggak dong. Nih kalau orang lagi sholat ditertawakan dan dihina sama aja kan? Beda dong. Lah, lu mau menertawakan orang sholat? Semuanya kan berasal dari niat. Inama, coba apa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Pokoknya semuanya kan berasal dari niat. Gue kan niat gue tidak menghina. Menertawakan saja. Gua malah orang yang nggak ngerasa generasi gua lebih baik daripada generasi sekarang. Enggak kalau gua. Semua generasi mah sama aja menurut gua. Kalau kamu tuh berarti generasi apa ya? Lu umur berapa sih? Awas kalau gua jawab generasi slang, awas lu. 30 tuh masuk ke udah nggak Gen Z sebenarnya. Gen Z. Habis milenium. Milenial enggak, Gen Z juga enggak. Apa ya? Why ya? Oh emang. Iya. Apa Gen Z ya? Enggak. Tahun berapa lah ya? Abis Gen Z itu berapa? ada Alpha. 2092. Berapa? 92 mah milenial masih. Oh iya milenial. Iya milenial. Gue milenial ujung soalnya. Milenial awal. Iya milenial awal. Iya masih milenial loh. Milenial. Kita ini sebenarnya. Milenial sama Gen Z itu beda ya? Beda. Oh, udah sama ya. Gen Z tuh patokannya itu biasanya yang bilang milenial dan Gen Z sama tuh orang-orang pemerintah. Semuanya dianggap milenial. Iya. Milenial dianggap anak-anak zaman sekarang tuh milenial. Milenial dari tahun rata. Padahal sampai tahun 84, kelahiran 84 tuh milenial. Sampai 98 kalau nggak salah. Iya. Kok bisa disebut milenial, Bang? Mana gua tahu. Kalau kenapa disebut milenial gua nggak tahu gua. Kalau setahu gua ya, bisa ada kata-kata milen itulah, milenial, milenium. Karena memasuki tahun dari 90-an ke 2000. Oh, di situ. Tema warna 2000 tuh silver. Mungkin. Nah, terus milenium gitu. Mungkin diambil dari kata milenium ya. Bisa juga. Mungkin ya. Karena baju seragamnya Panji manusia milenium silver. Dan di tahun 2000 itu benar. banyak hal yang warnanya silver. Benar. Dulu karena eranya dibayangin tuh 2000 tuh udah eranya robotik dan digital gitu kan. Jadi semuanya abu-abu. Sudah tidak ada manusia, mobil terbang. Iya. Robot terbuat dari besi. Warna-warnanya silver. Oh iya, wah pintar juga ini betul lumayan. Betul kan, tidak seperti podcast podcast lainnya kan? Gila out of the box nih keren. Kalian tahu di Bali juga ada kampung silver ya? Ada kampung silver. Ada itu milenium tuh. Milenium. Kalau di daerahku emang kota silver. Kota silver. Kota penghasil perak. Oh, perak. Kerajinan perak. Dia betul silver juga. Oke. Bang Batra Kumas. Apa? Kok lihat akhir-akhir ini tuh kamu salah satu komik yang paling produktif, Bang. Iya. Bahkan ketika ibaratnya tanda kutip kamu terkena sebuah masalah, itu bisa kamu manfaatin jadi sebuah karya juga. Iya benar. Karena gue ngeliat ada peluang duit aja di situ. Sebenarnya, sejujurnya. Berarti ya. Ada uang. Dan kalau nggak salah kamu aktif banget nih 2 tahun ini ya, Bang ya? Iya, karena pertama ketemu orang yang sebenarnya kan gue pengen stand up, tapi males ngurusin hal di luar stand upnya. Kebetulan ada harus di luar stand up-nya ya kayak harus ngurus izin keamanan, jualan tiket, lebih ke produksinya. Iya, produksinya gitu-gitu gue malas. Gue cuma iya. pengen fokus mikirin materinya sama ya udah promo-promo boleh lah gitu. Tapi terdengar sombong ya. Nah, maksudnya iya, hanya mau show aja, saya tidak mau yang ngurusin lainnya. Ya emang gitu, emang lu mau pusing mikirin ininya? Mau nggak? Mau kan? Enggak lah. Kenapa kamu sama dia terus sekarang? Enggak, kebetulan aja ada yang mau, ada partnernya kayak si Comika itu, dia bisa mengakomodir lah untuk itu. Oh, udah ada difasilitasi nih, udah berarti gue bisa stand up tanpa mikirin hal di luar materinya gitu. Ya udah, kebetulan yang pertama terus lanjut yang dibikin lagi sekarang, yang kedua bareng Comikanya. Itu alasan kenapa kamu lebih aktif daripada yang dulu-dulu ya? Iya, mungkin. Tapi kamu awalnya tahun berapa sih, Bang? 2017 diajak Kuku sama Adri. Oh. Habis itu gue suci 7, gue udah pengen berhenti, tiba-tiba diajak Kuku jadi openernya. Oh, masih bisa stand up. Ternyata kira ya udah terus aja habis itu. Jadi ada pengaruh gue juga. Ada dong. Ada lah, Kuku gila lu. Gue udah ngerasa nggak lucu gitu habis suci 7 kan. Tiba-tiba Kuku nelfon ngajakin jadi opener. Oh, masih ada yang percaya gue lucu ternyata. Kalau nggak ada Kuku gue udah berhenti stand up. Udah
dapat masjid di surga. Nggak ada. Emang Nggak ada. pindah agama. Gitu. Berarti ini besok show yang keberapa? Sebenarnya kalau hitungan spesialnya hitungannya ketiga. Sama di Ketawa kita pernah bikin cuman 40 menitan doang. Kemarin kan pertama Mel Minis, terus abis itu Patriarki, yang ini Merdeka atau Party. Merdeka atau Party. Tapi yang sweet. Nah, tadi aja. Kamu dulu ya. Tapi berarti tema dengan sebelumnya beda ya. Ini maksudnya karena sebelumnya kan yang itu mulu tentang yang wanita feminis aja. Dan sekarang beda sendiri Merdeka karena mau 17 Agustusan mungkin ya. Enggak ada hubungannya. Enggak ada. Temanya lebih luas aja, Bu. Kalau sponsor dapat sus Merdeka. enggak ada. Tapi bisa loh. Bisa, harusnya. Kalau menyaksikan coba ke kamera ya. Coba sus Merdeka kalau mau promoin, saya mau sus yang bisa muncrat itu ya. Ataupun koran Suara Merdeka juga. Suara Merdeka. Bisa semuanya. Yuk, yang ada Merdekanya bisa. Jadi kenapa beda? Kalau mungkin yang dua sebelumnya kan isunya soal gender, feminis gitu-gitu, patriarki. Kalau ini isunya lebih banyak lagi. Karena sebenarnya kalau gue stand up tuh, gue tuh pengen bikin video stand up ini. Gue ngerasa kan anak-anak gue tuh udah mulai gede. Iya. Gue ngerasa kayak nanti gede, jangan-jangan mereka udah nggak mau dengerin gue lagi, ngerti nggak sih? Jadi sampai akhirnya dia mungkin udah nggak terlalu mengenal bapaknya. Gue tuh kayak gue ke bapak gue. Gue tahu bapak gue suka bola. Gue tahu bapak gue suka makan. Liverpool juga nggak? Nah, tapi gue nggak tahu klub favoritnya apa, ngerti nggak? Gue nggak sampai mengenal bapak gue tuh makanan favoritnya apa. Tapi gue tahu suka makan. Tapi gue tahu bokap gue tuh suka banget kuliner dan suka bola gitu. Jadi gue tuh paling nggak nanti amit-amit kalau gue udah nggak ada, anak-anak gue nonton video-video gue, dia jadi jauh lebih mengenal gue, itu aja. Jadi kalau yang sebelumnya kayak gimana cara nasehatin anak-anak gue soal gimana lo ngadepin perempuan, kalau yang Merdeka atau Party itu kurang lebih isunya lebih banyak lah. Selain jadi feminis buat juga. nanti ngajar anak lo kayak ini ya, kayak di film-film sci-fi ya. Di bapaknya robot keluar hello anak. Iya, kurang lebih itu. Polokotot. keluar jeruk dari robotnya Dono. Ya robotnya. Kayak gitu ya. Berarti murni nggak nyari untung acara ini? Nyari dong. Udah gila loh. Kalau enggak ngapain kesini? Iya dong, enggak. Tapi dan pembahasannya juga lebih luas aja. Iya. Tapi gue ngebatasin jadi 7. Kenapa 7? Karena ikonik aja kayak Seven Deadly Sin. Bukan, lebih ke ini seven words you can say in television aja, George Carlin. Seven Friends. Enggak, jadi ya lo tau short iya itu kan. Pokoknya si George Carlin itu punya materi 7 kata yang nggak boleh disebut di TV kan. Dan itu kan legend beatnya kan. George Carlin yang orang tua itu. Iya, benar. Yang pernah di penjara. Iya, yang habis dia ngomongin itu terus dia kenal ya. Bukan ya? Bukan. Gila di compare sama Ramon. Nah, terus gue di sini juga gue nge-breakdown apa ya kalau dibikin 7 tema buat anak-anak gue yang akan dihadapinya nanti anak gue tuh udah paling gede umur 10. 5 tahun lagi tuh udah ABG, dia udah SMA gitu loh. Jadi kira-kira apa ya materi-materi apa yang dia gede tuh isunya bakal deket lah sama generasinya anak-anak gua gitu. Berarti lo ini ya sebagai guru juga. Berarti lo di spesial itu mau nggak boleh ngomong saksek dong ya? Kenapa nggak boleh kan? Sudah ABG kan anak gua mengenal gua sebagai apa adanya aja gitu. Gitu. Jadi berarti anak lo sekarang nggak boleh nonton? Ya emang nggak boleh lah. Nggak boleh ya? Nggak boleh nonton kan? Nggak boleh. Gimana caranya kan secara umur 17 plus. Oh iya. Digital download belum pasti bisa beli anak gua ntar juga. Gitu. Acaranya kan di mana, Bang? 30 September di Usmar Ismail. Nah, si pemilihan 30 September pun karena ada materi dari anak gua juga. Oh, bukan dari GS 30S. Jadi anak gua tuh udah mulai baca buku. Oh. Anak gua tuh baca buku sama sering nonton ini konspirasi di YouTube Short sama TikTok. Yang guru gembul itu. Mungkin ya, gua nggak tahu dia nonton siapa sih. Tapi dia akhirnya nanya gini, ayah sebenarnya PKI itu jahat atau enggak? Oh iya. Iya. Pertanyaannya kayak gitu. Pertanyaannya kayak gitu karena dia udah ngebandingin di buku pelajaran sama konspirasi di video. Pinter ya. Anak sekarang cepet ya. Sangat kontras nih, Bang, dengan kehidupan saya di rumah. Bener. Bapak saya kan belum lama pegang HP ya. Terus baru main YouTube. Tiap pagi itu nanya saya, artis mati, Bang. Artis mati ya. Ini
menikmati. Jadi bapakmu tuh kontributor kalau yang keyword nyari siapa namanya Unang meninggal. Iya, itu ya. Unang agama. Iya, tiap hari masih yang siapa artis yang mati hari ini ya. Nyari berita orang meninggal. Ya itulah pokoknya kenapa makanya waktu ngobrol sama Comika juga gue pengen di tanggal 30 September ya gitu karena momentumnya dengan premis dari anak gue itu sebenarnya itu. Untuk tujuan segmen apa ya? Segmen stand up-mu, penontonmu lah. Dulu kan kamu siaran penyiaran Bang, berapa tahun? Sampai hari ini 2006 gue siaran. Dari berapa tahun? 17 tahun siaran. Nah, kalau kamu lihat penonton karya stand up-mu ini, apakah lebih banyak penonton baru yang tahu kamu stand up ataupun dari pendengarmu yang tahu kamu stand up terus ngikutin kamu? Irisannya tuh kayaknya ya ada penonton stand up, ada pendengar podcast, podcast hancur. Yeah. Pendengar radio malah nggak terlalu banyak ya, kayaknya malah pendengar radio terlalu banyak yang ikut ya. Nggak terlalu, mungkin karena pendengar radio tuh nyangkanya kalau gue stand up akan kayak gue siaran aja gitu kayaknya. Kayaknya ya. Makanya aku mau nanya, ada nggak yang ngikutin kamu dari radio terus ngikutin ke stand up? Di stand up kan kamu lebih ngomongnya lebih bebas lah. Dianya protes atau kayak Adri lah ya. Iya. Kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Ada yang pernah mention atau ada. Kayak yang terakhir nih, kayak gue kan juga di siaran gue suka bikin main bola bareng. Iya. Gue tahu dia bukan pendengar podcast gue tuh, tapi kayak bang gue udah beli nih tiket lo ada, berarti ada tuh. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak ya kalau dari siaran ya. Kebanyakan ya dari penonton stand up sama pendengar podcast malah. Yang protes belum ada yang wah ternyata kamu aslinya pas stand up gini. Nggak ada. Kayaknya udah siap deh kalau datang stand up. Tapi lu udah siap juga untuk menerima bener-bener baru yang nggak pernah nonton podcast lu, siaran radio atau stand up lu berharap mereka datang juga nggak? Ya kayaknya nggak mungkin datang nggak sih kalau siapa tahu ya, kalaupun ini siap kan lu kan nggak ngincer uang tapi kalau penuh lebih bagus lah. Kira-kira apa yang lu mau sampaikan ke orang-orang yang bener-bener awam, yang bener-bener nggak tahu siapa Patra dan nggak tahu stand up, misalnya apa yang mau value apa yang lu mau jual di acara lu itu? Kalau value buat yang nggak pernah nonton stand up, nggak tahu gua betapa nganggurnya lu di tanggal 30 September ya datang ke acara gua. Tapi terima kasih kalau lu beli. Mudah-mudahan dengan datang lu ke stand up gua pertama kalinya, lu akan terus datang ke acara-acara stand up orang-orang. Nah, itu. Comedy Virgin. Tapi dari stand up fest kemarin banyak banget orang yang baru pertama kali nonton stand up kan. Dan iya benar Bang. Banyak penonton stand up fest juga kayaknya mulai berdatangan ya. Bahkan banyak yang komentar gua, ternyata ada stand up kayak Kuku yang gua dari 2011 udah masuk syuting kalau tetap aja lah diterkan. Benar tuh banyak respon-respon kayak gitu ya. Banyak ya. Bahkan aku lihat di Twitternya Benny, ada yang mention Benny gini. Oh ini tentara Jepang yang ketiduran di gua itu ya. Baru tahu kalau gua ini banyak reviewnya gini, Patra Gumala tuh Popon Kerok versi mulut lebih sopan. Anjir. Kenapa jadi gitu? Kalau di jalan nih Popon apa Patra udah gitu ya. Popon mulut lebih sopan sih. Gitu. Ya itulah. Untuk harga karcisnya berapa Bang? Oh iya. Ini gue nggak tahu tayang kapan, tapi kalau Agustus tuh masih pre-sale kalau nggak salah 200. Setelah Agustus harga normal 2,5. Itu nggak ada kategori-kategori ya? Nggak ada, cuma 400 penonton kan nggak terlalu gede Usmar mas. Oke teman-teman silakan beli karcisnya di mana? Bener karcis di tix.comika.id di Comika atau infonya ada di Instagram gua atau di Instagramnya Comika lah ada. Instagram yang 15.000 followernya ya? 15.000,1. Saya 18.000. Mantap. Mungkin ketika ini tayang sudah 25 ya. Bukti lebih gede lagi. Iya. Gara-gara keadilan Pak, keadilan. Bukan karena stand up. Berapa sekarang? Per orang? 48.000. Oke. Sudah seperti JKT ya. JKT48. Lu kan nanya opener. Openernya ini ada Alma sama Alma. Komunitas. Alma masa nggak tahu? Alma tahu kan? Sekarang anak komunitas banyak. Bahkan kata anak-anak tuh stand up Indo tuh total satu Indonesia berapa katanya? 3.000 ya? 3.000. Iya banyak 3.000 Bang. 3.000. Berarti yang kemarin nonton Alma komunitas tahu kan? Alma tahu kan? Tahu dia. Jadi sebenarnya gua cewek itu ya? Cewek. Jadi gua tuh pengen opener gua tuh perempuan dan Gen Z. Jadi nyari lah siapa ya yang bisa anak-anak komik yang perempuan tapi Gen Z. Stand up mana dia? Stand up mana? Dia tuh Tangsel. Oh, Tangsel. Akhirnya Alma tuh kemarin main di stand up fest tapi panggung luar. Main dia. Terus Alma
Terus gue cari satu lagi siapa ya? Rata-rata perempuan tuh udah lumayan di atas 30 semua tuh. Iya kan, siapa yang nyebutnya? Terus sampai akhirnya ada sebuah video Blue Media muncul episode Prilly. Episode Prilly itu muncul di gua. Iya, ada Firda nih gitu. Kirain bocun. Bukan. Oh, jadi perempuan semua bener ya? Perempuan. Jadi karena gue pengen perempuan dan Gen Z supaya penontonnya juga dapat experience dari angle yang beda lah. Firda kayaknya Gen Z juga. Iya. Dua-duanya Gen Z. Dua-duanya harus Gen Z si perempuan. Makanya ada Alma, satu lagi Firda. Iya. Nah, ini bukti bahwasanya Bang Patra juga menjunjung potensi-potensi. Iya, gue juga gue nggak tahu kenapa anak-anak kalau bikin spesial nggak ada openernya perempuan semua, nggak ada. Benar, soalnya gue doang yang mikirin itu. Benar. Soalnya apa? Enggak. Ayo dong. Ya. Sekarang kita akan main jawaban salah. Jawaban salah. Apa tuh jawaban salah? Jadi kita akan ngasih pertanyaan lalu dijawab dengan jawaban-jawaban yang salah. Tidak seharusnya ya. Tidak seharusnya. Oke. Nah ini gue bisa nih kayaknya nih. Bisa ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan. Coba sebelumnya kan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang lo harapkan ya. Mudah-mudahan. Oke, karena ini tema pertanyaannya ini cocok banget buat kamu, Bang Patra. Iya. Jadi di Biar dia sesi ini menjawab ya. cuma Bang Patra sama Bang Hugo yang akan menjawab. Ini nggak jauh. Yang pertama, Oke. kenapa zaman sekarang banyak orang yang ngaku punya masalah mental health, Oke. padahal nggak ke psikiater dulu? Kenapa zaman sekarang banyak orang yang ngaku punya masalah mental health padahal nggak ke psikiater dulu? Iya. Karena orang zaman dulu kalau punya mental health cuma disuruh sholat. Kembali lagi di acara Mama Dede. Di agama-agama di bawah-bawah. Oh iya, orang zaman dulu tuh kalau masalah sholat. Oke. Saya juga bisa kalau kayak gitu. Ya udah. Ya. Lah, tadi apa? Ya udah kamu dulu. Kenapa zaman sekarang banyak orang yang ngaku punya masalah mental health, padahal nggak ke psikiater dulu? Karena orang zaman dulu, Karena orang zaman dulu kalau punya mental health cuma disuruh sholat. Oke. Karena orang zaman dulu kalau punya mental health cuma disuruh mendengarkan lagu Didi Kempot. Oke, menurut kalian bagaimana kualitas penerapan hukum di Indonesia? Ini gimana salahnya? Iya, ini gimana salahnya Menurut kalian? Tentu saja tajam ke atas, tumbul ke bawah. Itu jawaban benernya. Itu jawaban benar. Oh, itu jawaban Ya, salahnya. karena kan selalu ini tajam ke atas kan, tidak pernah ada tumbul ke bawah. Iya. Oh gitu. Oh Tapi iya benar. Ini hukuman penalti ya, bukan hukuman lain. lain loh. Oh, jawaban salah gampang. Menurut kalian bagaimana kualitas penegakan hukum di Indonesia? Ya. Hukum di Indonesia tidak akan memberi ampunan kepada polisi yang menembak bawahannya. Itu yang salah. Iya. Berarti yang benar sebaliknya. Kita sih nggak ikutan ya. Kita sih bisa tahu batasan di mana kita harus berbicara, di mana tidak. Tahu power kita di mana, tahu backingan kita siapa. Kalau Bang Satu ini saya yakin bisa lah mengolah ombak nanti. Karena itu yang dia sukai kayaknya. Aduh, emang harusnya apa yang salah? Menurut kalian, bagaimana kualitas penerapan hukum di Indonesia? Iya. Diacungi jempol. Bener dong. Benar. Ya kan? Kan ini kalau salah, ya kan? Salah diacungin jempol. Oh, jadi Kalau kalau diacungin jempol kan salah. Berarti oh, jawaban benernya diacungin jari tengah. parah. Jawaban benarnya adalah diacungkan Pistol. Oh. Lebih parah loh. Lebih parah. Apa? Next. Udah nggak ada next, cuma 3. Gitu. Jadi ya. Ya, oke lah. Semoga apa namanya semua obrolan kita bermanfaat. Karena yang tidak bermanfaat adalah Apa? Oh, ada. Ulang. Semoga semua obrolan kita hari ini bermanfaat. Ya. Karena yang tidak bermanfaat adalah Maximiliano Allegri. Saya berani bersuara. Saya berani bersuara. Keren banget. dan semoga kita nanti semoga Gue mau dikitin juga yang tidak bermanfaat. Nah, iya. Oh iya. Lo yang dikitin. Lo iya gue yang jawab kayak bukti tadi. iya. Ya, semoga acara Lo bermanfaat. mau yang gitu apa gua? Karena yang tidak bermanfaat gitu. Oke. Ya. Semoga acara ini bermanfaat. Karena yang tidak bermanfaat adalah Staf sus milenial.